Malam ini kita udah ada di stasiun Tawang dan kita akan naik kereta menoreh tujuan Tawang ke Jatinegara, Jakarta ya. Keberangkatan kita kali ini diawali dari stasiun yang sangat bersejarah di Kota Semarang. Kita berangkat pukul 23.45 atau jam 11 malam dari Tawang sampai ke stasiun Jatinegara besok di Jakarta pukul 5.37 atau setengah 6 pagi. Perjalanan kami sekeluarga ini akan menempuh waktu 2 hari 3 malam bersama destinasi utamanya adalah kereta cepat Indonesia-Cina atau WUS. Kita akan review sedikit tentang kereta yang kita naikin ini. Kami menggunakan kereta api kelas ekonomi, di mana setiap kereta pasti ada gerbong resto yang bisa kita gunakan untuk mencari makanan ringan atau makanan berat. Bagi teman-teman yang ingin menikmati suasana makan di atas kereta api, sudah disediakan gerbong resto ini. Untuk menu dan harga makanan sudah tertera di setiap detail menu. Jadi kita nggak perlu lagi was-was mengenai harga makanan yang akan kita santap. Menunya boleh, Pak? Setelah hampir kurang lebih 6 jam, kita sampailah di ibu kota Jakarta, tepatnya di stasiun Jatinegara. Di sini kita langsung pesan Grab untuk pergi ke stasiun Halim atau lebih dikenal dengan sebutan KCIC. Disinilah perjalanan dengan kereta cepat WUS dimulai. Sebuah pengalaman yang bukan hanya soal berpindah tempat, tapi tentang bagaimana waktu bisa terasa lebih singkat. Untuk rute Halim ke Padalarang, tiket bus ini dimulai dari sekitar 200 ribuan hingga 300 ribu untuk kelas premium ekonomi. Sementara kelas bisnis sekitar 450 ribu. Kalau untuk first class bisa mencapai 600 ribu ke atas, tergantung waktu dan ketersediaan. Untuk kali ini kita dikenakan tiket 250 ribu untuk booking jauh hari. Kalau tiket on the spot sudah di angka 295 ribu. Tapi semua itu akan terbayar dengan kenikmatan dan kecepatan bus yang akan kita tumpangi nanti. Kecepatan kereta bus ini bisa mencapai 340 km per jam dengan transisi pelan di awal, lalu akan semakin cepat sesuai dengan jalurnya. Pemandangan Jakarta perlahan berubah menjadi hamparan hijau. Bangunan tinggi berganti dengan sawah dan perbukitan. Semuanya terasa seperti dipercepat. Hanya dalam waktu sekitar 30 menit, kami sudah mendekati tujuan. Sebuah perjalanan yang biasanya memakan waktu berjam-jam, ini terasa begitu singkat. Dan tanpa terasa, kami tiba di stasiun Padalarang, gerbang menuju Bandung.
Perjalanan cepat ini mungkin singkat, tapi pengalaman yang ditinggalkan terasa jauh lebih lama. Dari stasiun Padalarang, kita menuju stasiun Bandung menggunakan feeder. Kereta transit dari stasiun Padalarang ke stasiun Bandung yang sudah in charge dengan tiket bus. Kita hanya menyesuaikan jadwal keberangkatan kereta feeder tersebut. Biasanya berangkat 10 menit setelah bus sampai. Bandung bagiku bukan hanya kota, tetapi sebuah destinasi yang pantas dikunjungi karena berbagai tempat wisata yang bisa kita singgah untuk sekedar melepas penat dan kebosanan ini banyak di sini. Di Bandung, udara terasa lebih sejuk, seolah memberi ruang untuk bernafas lebih dalam dan berpikir lebih tenang. Setiap sudutnya punya cerita. Dari hiruk-pikuk jalanan kota hingga hamparan alam yang menenangkan mata. Bandung mengajarkan bahwa perjalanan bukan hanya tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi seberapa banyak kita merasakan. Di antara tawa, langkah kaki, dan momen sederhana, ada kenangan yang perlahan terbentuk. Dan mungkin itulah alasan mengapa selalu ada keinginan untuk kembali ke kota Bandung. Karena Bandung bukan sekedar tempat untuk dikunjungi, tapi tempat untuk dirindukan. Habis turun dari stasiun Bandung, kita jalan kaki aja keluar ke arah jalan raya. Terus kemudian kita belok ke kiri. Kita mau nyari cuanki dari Bandung ya. Kita mau makan cuanki dari Bandung karena sampai stasiun Bandung kita itu jam 11.43. Waktunya makan siang. Destinasi pertama saat kita sampai di kota Bandung adalah wisata kuliner. Wisata yang wajib kita datangi pertama kali adalah stasiun Cuanki yang terkenal dengan masakan cuanki khas Bandung. Di sini kita bisa menikmati berbagai macam menu olahan cuanki yang sangat nikmat. Mulai dari 15.000 menu yang paling murah di sini dan 32.000 untuk menu yang paling mahal. Rasa yang menurut saya bikin nagih, apalagi untuk menu cuanki SS yang ada isian tetelan. Sangat direkomendasikan untuk kita coba. Malam hari kami kembali melangkah, mencoba mengeksplor sisi lain kota ini. Kali ini menuju kawasan Jalan Asia Afrika, sebuah titik yang tak pernah sepi dari cerita. Letaknya begitu ikonik di Bandung, dekat dengan alun-alun kota dan Jalan Braga yang terkenal dengan nuansa klasiknya. Lampu-lampu kota mulai menyala, menerangi jalanan dengan suasana yang hangat dan romantis. Gedung-gedung tua berdiri kokoh, seakan membawa kami kembali ke masa lalu. Setiap langkah di trotoar terasa berbeda, ada perpaduan antara sejarah dan kehidupan modern yang berjalan berdampingan. Tak jauh dari sini, suasana alun-alun terasa hidup. Orang-orang berkumpul, bercengkrama, menikmati malam dengan cara mereka masing-masing. Sementara di Jalan Braga, suasana berubah menjadi lebih estetik dengan cahaya lampu kuning, kafe-kafe klasik, dan alunan musik dari sudut jalan
menciptakan atmosfer yang begitu khas. Tempat ini bukan hanya untuk dikunjungi, tapi untuk dirasakan. Kami berjalan tanpa tujuan pasti, hanya untuk menikmati setiap detik yang berlalu. Karena di malam seperti ini, Bandung seolah berbicara lewat cahaya, suasana, dan setiap sudut yang menyimpan cerita. Dan tanpa terasa, langkah kami pun melambat. Bukan karena lelah, tapi karena kami belum ingin malam ini berakhir. Lanjut di pagi hari, suasana Bandung terasa berbeda, udara masih sejuk, jalanan belum terlalu ramai, dan cahaya matahari perlahan menyinari sudut-sudut kota. Hari ini, kami melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya, yaitu Museum Asia Afrika. Sebuah tempat yang bukan hanya menyimpan benda-benda bersejarah, tapi juga cerita besar tentang pertemuan bangsa-bangsa. Bangunan museum berdiri kokoh dengan arsitektur klasik yang khas, seakan mengajak siapa saja yang datang untuk kembali ke masa lalu. Dan menariknya, tempat ini bisa kita akses secara gratis. Cukup dengan mengisi buku tamu, scan kode QR, yang tersedia di pintu masuk. Kita sudah bisa menjelajahi setiap ruang yang ada di dalam museum ini. Langkah pertama memasuki museum terasa hening namun penuh makna. Lorong-lorongnya dipenuhi foto, dokumen, dan peninggalan bersejarah yang menceritakan tentang Konferensi Asia Afrika. Sebuah momen penting yang pernah terjadi di kota ini, yang mempertemukan berbagai negara untuk berbicara tentang perdamaian dan kerjasama. Kami berjalan perlahan, membaca setiap cerita yang terpajang di dinding, membayangkan bagaimana suasana pada masa itu, ketika para pemimpin dunia berkumpul di tempat ini, di tempat yang sama. Di sini, perjalanan bukan hanya tentang melihat, tapi juga memahami bahwa Bandung pernah menjadi saksi dari sejarah besar dunia. Dan di pagi yang tenang ini, kami seperti diajak untuk berhenti sejenak, merenung, dan menghargai setiap cerita yang pernah terjadi. Perjalanan ini pun terasa semakin lengkap, karena bukan hanya tentang tempat yang indah, tapi juga tentang makna yang bisa kita bawa pulang.